Hujan deras mengguyur kota malam itu. Di dalam sebuah apartemen sederhana, Alia duduk di ujung ranjang dengan mata yang sembab. Di tangannya, secari kertas hasil pemeriksaan medis tergeletak tanpa daya. Reza, suaminya, berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi kosong. "Jadi, ini pasti." Suara Reza terdengar berat, nyaris tanpa emosi. Alia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh lagi. Dokter bilang, peluangku untuk hamil sangat kecil, hampir tidak mungkin. Keheningan menggantung di antara mereka. Hanya suara hujan yang mengguyur kaca jendela yang terdengar. Reza menghela napas panjang, lalu berbalik menatap Alia. "Kamu tahu betapa aku menginginkan anak, kan?" Suaranya penuh tekanan. Alia menunduk. "Aku tahu, Reza. Aku juga menginginkannya. Tapi ini bukan salahku. Aku juga ingin menjadi seorang ibu." Reza mengusap wajahnya dengan kasar. "Tapi ini bukan yang aku bayangkan. Ketika kita menikah dulu, Alia, keluargaku akan bertanya-tanya. Mereka ingin cucu. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada mereka?" Alia tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa memeluk dirinya sendiri, merasa kecil dan tak berdaya. 2 hari kemudian, mereka berdua berkunjung ke rumah orang tua Reza. Makan malam yang seharusnya hangat berubah menjadi medan perang yang penuh ketegangan. "Jadi, kapan kami bisa menimang cucu?" tanya ibu Reza dengan nada penuh harap. Alia meremas ujung gaunnya. Reza menatapnya sekilas sebelum menjawab. "Kami masih berusaha, Bu. Berusaha. 5 tahun pernikahan dan belum ada hasil." "Apa yang salah?" Ayah Reza ikut angkat bicara. Suaranya tajam. Alia menunduk, merasa tatapan mereka seperti panah yang menusuk jiwanya. Reza terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Alia mengalami masalah kesehatan, Pak. Peluangnya untuk hamil sangat kecil." Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Wajah ibu Reza berubah muram. "Kalau begitu, mungkin ada jalan lain," ucapnya pelan. "Kamu masih muda, Reza. Kamu bisa menikah lagi." Jantung Alia seperti berhenti berdetak. Dia menatap Reza dengan mata penuh ketakutan. Namun, Reza tidak langsung membantah. Itu yang paling menyakitkan. Dalam perjalanan pulang, Alia tidak bisa lagi menahan emosinya. "Kenapa kamu diam saja tadi? Kenapa kamu tidak membelaku?" Reza tetap menatap lurus ke jalan. "Apa yang bisa aku katakan, Alia? Mereka hanya mengatakan kenyataan." Alia terkesiap. "Jadi kamu juga berpikir untuk meninggalkanku?" Reza menggeram frustrasi. "Aku tidak tahu, Alia. Aku lelah. Setiap hari, aku harus menghadapi pertanyaan yang sama. Aku ingin menjadi ayah. Apa itu salah?" Alia merasa dadanya sesak. "Dan kamu pikir aku tidak ingin menjadi ibu? Aku sudah mencoba segalanya, Reza. Tapi aku tidak bisa mengubah takdirku." Mobil berhenti di depan apartemen mereka. Reza menatap Alia dengan tatapan penuh dilema, lalu menggelengkan kepala. "Aku butuh waktu untuk berpikir." Dia keluar dari mobil, meninggalkan Alia sendirian dalam kegelapan. Malam itu, Alia menangis sendirian di kamar. Rasa takut mulai menghantui hatinya. Keesokan paginya, Reza tidak pulang. Alia mencoba menghubunginya, tetapi tidak ada jawaban. Setelah 2 hari tanpa kabar, akhirnya Reza kembali. Wajahnya terlihat lelah, tapi juga penuh ketegasan. "Alia, kita harus bicara," katanya pelan. Alia mengangguk dengan gemetar. Mereka duduk di ruang tamu. Reza menarik napas panjang sebelum berkata, "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin anak, dan kamu tidak bisa memberikannya padaku. Aku pikir mungkin kita harus berpisah." Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan. "Reza, aku mencintaimu. Tolong jangan lakukan ini." Reza menunduk, menghindari tatapan Alia. "Aku juga mencintaimu. Tapi aku juga mencintai impianku. Maaf, Alia."
1 bulan kemudian, perceraian mereka resmi. Hari itu, hujan, rintik. Saat Alia mengemasi barang-barangnya, setiap sudut apartemen ini menyimpan kenangan tertawa bersama, memasak berdua, berdebat kecil, yang selalu diakhiri dengan pelukan. Kini, semuanya tinggal masa lalu. Reza datang untuk mengambil barang-barangnya. Saat melihat Alia berdiri di tengah ruangan, dengan wajah yang letih, ada keraguan di matanya. "Alia, kamu yakin ingin meninggalkan tempat ini?" tanyanya pelan. Alia mengangguk lemah. "Aku tidak bisa tinggal di sini, Reza. Terlalu banyak kenangan." Reza menatapnya lama. "Aku berharap kamu bahagia." Alia tersenyum tipis, meski hatinya remuk. "Aku juga berharap hal yang sama untukmu." Saat pintu tertutup di belakang Reza, Alia jatuh berlutut, menangis dalam kesendirian. 2 bulan setelah perceraian, Alia pindah ke kota lain. Dia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil, mencoba memulai kembali hidupnya. Awalnya, hari-harinya terasa hampa. Dia hanya menghabiskan waktu dengan membaca buku atau berjalan-jalan tanpa tujuan. Namun, pertemuannya dengan Anissa, teman lamanya dari kampus, mengubah segalanya. "Alia, astaga, sudah lama sekali. Apa yang membawamu ke kota ini?" Anissa memeluknya dengan hangat. Alia tersenyum samar. "Aku butuh awal yang baru." Anissa mengajak Alia bergabung dengan komunitas sosial dan mulai aktif dalam berbagai kegiatan. Dari sana, Alia mulai menemukan kembali semangat hidupnya. Suatu sore, dia bertemu dengan Anissa. Mereka berbincang lama di sebuah kafe. "Jujur, tabunganku mulai menipis, Nisa. Aku butuh pekerjaan," kata Alia sambil mengaduk kopinya. Anissa berpikir sejenak. "Kebetulan, aku tahu ada lowongan. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk bertahan." Alia menatapnya dengan harapan. "Pekerjaan apa?" "Sebagai asisten di klinik Dr. Adrian. Kamu mungkin harus membantu administrasi dan pasien, tapi setidaknya itu awal yang baik." Alia menghela napas lega. "Aku akan mencobanya." "Terima kasih, Nisa." Beberapa hari kemudian, Alia menghadiri wawancara di klinik Dr. Adrian. Saat pertama kali bertemu, Adrian menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat datang di klinik kami, Alia," katanya ramah. Alia tersenyum tipis. Dia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hari pertama Alia bekerja di klinik Dr. Adrian dimulai dengan suasana yang asing. Ruangan bersih dengan aroma antiseptik membuatnya merasa kaku. Beberapa perawat dan staf lainnya menyapanya dengan ramah. Namun ada perasaan canggung yang tidak bisa ia abaikan. "Alia, kamu bisa mulai dari meja administrasi. Bantu Ibu Siti mencatat data pasien dan mengurus jadwal," kata Dr. Adrian dengan nada profesional. Alia mengangguk singkat. "Baik, Dok." Dr. Adrian menatapnya sejenak sebelum beranjak pergi. Sejak pertemuan pertama mereka, Alia selalu menjaga jarak. Bukan karena Adrian tidak ramah, tapi ada tembok di hatinya yang belum bisa runtuh. Beberapa minggu berlalu. Alia mulai terbiasa dengan ritme kerja di klinik. Dia melihat bagaimana Dr. Adrian menangani pasien dengan penuh kesabaran. Ada kelembutan dalam caranya berbicara yang membuat pasien merasa nyaman. Suatu hari, seorang anak kecil menangis ketakutan saat akan disuntik. Alia yang sedang menyusun berkas menoleh. "Jangan takut, Nak. Lihat sini," kata Adrian sambil mengambil boneka kecil dari sakunya. "Ini namanya Dino. Dino juga pernah disuntik, tapi dia tetap berani. Bisa jadi seperti Dino." Anak itu tersenyum kecil dan mengangguk. Dengan hati-hati, Adrian menyuntiknya tanpa membuatnya menangis lagi. Alia yang menyaksikan itu tersenyum tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari Adrian. Suatu malam,
Alia lembur menyelesaikan laporan. Adrian, yang juga masih di klinik, menghampirinya. "Alia, kamu sudah makan?" tanyanya. Alia menggeleng. "Masih banyak yang harus dibereskan." Adrian menghela napas dan pergi sebentar. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan 2 bungkus nasi goreng. "Makan dulu, kerja bisa menunggu." Alia terkejut. "Terima kasih, tapi jangan menolak. Aku tidak mau ada pegawaiku yang sakit karena lupa makan," kata Adrian sambil tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alia merasa dihargai lagi. Seiring berjalannya waktu, Alia dan Adrian semakin sering berbincang. Meski Alia masih menjaga jarak, ia tak bisa mengabaikan bahwa ada rasa nyaman setiap kali berbicara dengan Adrian. Suatu sore, mereka berdua sedang beres-beres berkas di ruang administrasi. "Kamu suka bekerja di sini?" tanya Adrian. Tiba-tiba, Alia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Awalnya, aku hanya butuh pekerjaan, tapi sekarang, aku merasa ini lebih dari sekadar tempat kerja." Adrian tersenyum. "Aku senang mendengarnya." Tatapan mereka bertemu sesaat. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Namun, kebahagiaan kecil Alia terguncang ketika suatu hari dia bertemu dengan seseorang yang tidak ia duga. Reza masuk ke klinik sebagai pasien, dan saat melihat Alia di meja administrasi, ia terkejut. Alia terdiam. Perasaan lama yang telah ia kubur tiba-tiba muncul kembali. Adrian yang melihat perubahan ekspresi Alia melangkah mendekat. "Alia, kamu baik-baik saja?" Reza memperhatikan interaksi mereka dan matanya menyipit. "Jadi, sekarang kamu di sini dengan dia?" Ketegangan memenuhi ruangan. Masa lalu yang ingin Alia lupakan kini kembali menghantuinya. Reza menatap Alia dengan tatapan campur aduk. Adrian bisa merasakan ketegangan di antara mereka, tapi memilih untuk tetap diam. "Kamu berubah, Alia," kata Reza pelan. Alia menguatkan hatinya. "Aku harus berubah. Aku tidak bisa terus berada di tempat yang sama." Reza terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Dan kamu menemukannya di sini? Dengan pria ini?" Adrian, yang sedari tadi menahan diri, akhirnya angkat bicara. "Kalau Anda sudah selesai dengan pemeriksaan, silakan keluar. Ini tempat kerja, bukan tempat untuk berdebat." Reza mendengus dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Adrian menoleh ke arah Alia yang masih tampak terguncang. "Siapa dia?" Alia menghela napas panjang. "Dia mantan suamiku." Adrian terkejut. Selama ini, Alia tak pernah membicarakan masa lalunya. Sejak pertemuan dengan Reza, Alia menjadi lebih tertutup. Adrian bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Suatu malam, Adrian memberanikan diri mengajak Alia berbicara. "Alia, kalau ada sesuatu yang mengganggumu, kamu bisa cerita padaku. Aku siap mendengar." Alia menunduk, menimbang-nimbang apakah ia harus berbagi. Setelah keheningan yang cukup lama, ia akhirnya berkata, "Aku dulu menikah, Adrian, tapi aku bercerai karena aku tidak bisa memiliki anak." Adrian terdiam. Ia tidak menyangka Alia membawa beban seberat itu. "Aku takut," lanjut Alia. "Aku takut kalau aku mulai merasa nyaman, lalu akhirnya terluka lagi." Adrian menatapnya dengan penuh kelembutan. "Alia, semua orang punya masa lalu, tapi itu tidak menentukan masa depan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita melangkah ke depan." Alia menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa seseorang memahami perasaannya. Di luar, hujan mulai turun, tapi di dalam hatinya, perlahan cahaya mulai muncul kembali. Sejak percakapan itu, Adrian mulai melihat Alia dengan cara yang berbeda. Ia melihat keberanian di balik luka-lukanya,
kekuatan di balik kesedihannya. Suatu hari, Adrian melihat Alia tersenyum ketika bermain dengan seorang pasien anak. Ada kelembutan yang begitu alami dalam dirinya. Dia wanita yang luar biasa, gumam Adrian dalam hati. Perasaan yang semula hanya simpati, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia tahu, ia mulai jatuh hati pada Alia. Keesokan harinya, Adrian menghampiri Alia yang sedang membereskan berkas. "Alia, ada restoran baru yang buka di dekat sini. Kamu mau ikut makan malam setelah kerja?" Alia terkejut dengan ajakan itu. "Makan malam?" Adrian tersenyum. "Anggap saja sebagai ucapan terima kasih, karena selama ini kamu sudah bekerja keras." Alia ragu sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah." Malam itu, mereka makan di restoran kecil yang nyaman. Percakapan mereka mengalir lebih santai. Tidak lagi sekadar urusan pekerjaan. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Di akhir makan malam, Adrian menatap Alia dengan lembut. "Aku senang bisa mengenalmu lebih dalam, Alia." Alia tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hanya mungkin ia bisa membuka hatinya lagi. Hari-hari berlalu, dan hubungan Adrian dan Alia semakin erat. Meski masih ragu, Alia mulai membuka dirinya. Mereka sering berbicara setelah jam kerja, entah sekadar membahas pasien atau berbagi cerita tentang hidup masing-masing. Suatu sore, hujan turun deras saat jam kerja berakhir. "Alia, kamu bawa payung?" tanya Adrian sambil melirik keluar. Alia menggeleng. "Aku lupa." Adrian tersenyum dan membuka payungnya. "Ayo, aku antar sampai halte." Mereka berjalan berdampingan di bawah payung yang kecil, membuat keduanya berdiri sangat dekat. Hujan yang deras, suara air yang menetes, dan langkah kaki mereka di trotoar menambah suasana yang berbeda. Malam itu, Alia duduk di ruang rumah kontrakannya sambil memegang secangkir teh. Ia tersenyum kecil, mengingat kejadian tadi. Sudah lama ia tidak merasa diperhatikan seperti itu. Di sisi lain, Adrian pun merasakan hal yang sama. Ia semakin penasaran dengan Alia. Ada sesuatu dalam diri Alia yang membuatnya ingin terus melindunginya. Keesokan harinya, saat Alia tiba di klinik, ia menemukan sekotak kecil di mejanya. Di dalamnya ada payung lipat berwarna biru muda dengan catatan kecil, "Agar kamu tidak kehujanan lagi, Adrian." Alia tersenyum, hatinya mulai hangat. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Adrian mengajak Alia makan malam lagi. Di tengah-tengah makan malam, Adrian menatap Alia dengan serius. "Alia, aku tahu kamu masih ragu untuk membuka hatimu lagi. Aku tidak akan memaksamu. Tapi, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku menyukaimu." Alia membeku. Jantungnya berdebar. Ia tidak menyangka Adrian akan mengatakannya secepat ini. "Aku tidak butuh jawaban sekarang," lanjut Adrian. "Aku hanya ingin kamu tahu. Aku ada di sini. Aku akan menunggu." Alia menatap Adrian, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutannya mulai luruh. Sejak pengakuan Adrian, Alia mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi menahan diri sejauh dulu. Ia mulai percaya bahwa mungkin kebahagiaan masih bisa ia dapatkan. Suatu hari, tanpa sadar, Alia menyandarkan kepalanya di bahu Adrian saat mereka duduk di bangku taman setelah kerja. Adrian tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan menggenggam tangannya. Dalam hatinya, Adrian tahu satu hal. Ia ingin Alia menjadi bagian dari hidupnya selamanya. Di tengah-tengah makan malam, Adrian menatap Alia dengan serius. "Alia, aku tahu kamu masih ragu untuk membuka hatimu lagi. Aku tidak akan memaksamu. Tapi, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku menyukaimu." Alia membeku. Jantungnya berdebar. Ia tidak menyangka Adrian akan mengatakannya secepat ini. "Aku tidak butuh jawaban sekarang,"
lanjut Adrian. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku ada di sini. Aku akan menunggu. Alia menatap Adrian. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutannya mulai luruh. Beberapa minggu setelah pengakuan Adrian, hubungan mereka semakin dekat. Alia masih berhati-hati, tetapi ia tak bisa memungkiri perasaannya sendiri. Adrian selalu ada di sisinya, dengan kesabaran dan kelembutan yang membuat hatinya perlahan luluh. Suatu sore, Adrian mengajak Alia untuk berjalan-jalan di taman setelah kerja. Alia, aku ingin mengenalmu lebih jauh, kata Adrian sambil duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang. Alia menunduk, memainkan ujung syalnya. Aku takut mengulang kesalahan yang sama. Adrian tersenyum lembut. Aku tidak akan pernah memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini bukan untuk melukaimu. Hati Alia bergetar. Ini adalah kali pertama seseorang mengatakan hal itu padanya dengan begitu tulus. Suatu hari, Adrian mengajak Alia untuk bertemu dengan keluarganya. Awalnya Alia ragu, tapi akhirnya ia setuju. Di rumah keluarga Adrian, Alia disambut hangat oleh ibunya. Jadi, ini, Alia, Adrian sering bercerita tentangmu, kata sang ibu sambil tersenyum. Alia tersipu. Ia melihat betapa harmonisnya keluarga Adrian, sesuatu yang telah lama ia rindukan dalam hidupnya. Percakapan mereka mengalir dengan alami, dan Alia merasakan kehangatan yang membuatnya semakin nyaman berada di sisi Adrian. Suatu malam, Adrian menemani Alia pulang seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Alia, aku tahu ini cepat, tapi aku ingin menanyakan sesuatu yang penting. Adrian menarik napas dalam. Maukah kamu menikah denganku? Alia terkejut. Ia tidak menyangka Adrian akan mengutarakan niatnya secepat ini. Adrian, aku butuh waktu. Adrian mengangguk. Aku mengerti, aku tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan perasaanku. Aku ingin membangun masa depan bersamamu. Alia menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya memikirkan kemungkinan itu. Selama beberapa hari, Alia merenungkan lamaran Adrian. Ia takut mencintai lagi, takut kehilangan lagi. Namun lebih dari itu, ada ketakutan yang lebih dalam, ia tidak bisa memberi keturunan. Suatu malam, Alia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Adrian, aku perlu memberitahumu sesuatu sebelum kau mengambil keputusan lebih jauh, kata Alia dengan suara gemetar. Adrian menatapnya lembut. Apa itu, Alia? Alia menelan ludah. Aku tidak bisa punya anak. Aku divonis mandul. Aku tidak ingin menyakitimu dengan harapan yang tidak bisa kupenuhi. Adrian terdiam sejenak. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, Alia, aku mencintaimu bukan karena kemampuanmu untuk memberi keturunan. Aku mencintaimu karena dirimu. Jika kita ditakdirkan memiliki anak, itu adalah berkah. Jika tidak, kita akan tetap bahagia. Aku ingin bersamamu, Alia. Alia menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. Kau tidak akan menyesal? Adrian menggeleng. Aku yakin dengan pilihanku. Pertanyaannya, apakah kau yakin denganku? Air mata Alia jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima sepenuhnya. Hari itu, seorang pasien datang dalam keadaan kritis. Adrian dan Alia bekerja sama untuk menanganinya. Dalam tekanan dan kepanikan, mereka saling membantu, saling mengandalkan. Ketika pasien akhirnya stabil, Adrian menatap Alia yang kelelahan. Kamu hebat, katanya pelan. Alia menghela napas dan tersenyum. Kamu juga. Mata mereka bertemu, dan ada sesuatu di sana yang lebih dari sekadar penghargaan profesional. Ada ketertarikan yang semakin jelas. Suatu sore, Adrian dan Alia duduk di taman yang sama
seperti sebelumnya. Kali ini, Alia yang memecah keheningan. "Adrian, aku sudah memikirkan semuanya," katanya pelan. "Aku masih takut, tapi aku tidak ingin terus berlari dari perasaanku. Jadi, ya, aku mau menikah denganmu." Adrian tersenyum bahagia. Matanya berbinar. Ia meraih tangan Alia dan menggenggamnya erat. "Terima kasih, Alia. Aku berjanji, aku akan selalu menjagamu." Di bawah langit senja, keduanya saling menatap penuh harapan. Cinta yang perlahan tumbuh di antara mereka akhirnya menemukan jalannya. Setelah menikah, kehidupan Alia dan Adrian berjalan dengan damai. Alia mulai merasakan kenyamanan yang lama hilang dari hidupnya. Setiap pagi, Adrian selalu menyiapkan sarapan untuk mereka sebelum berangkat ke klinik bersama. "Aku masih tidak percaya. Sekarang aku punya suami yang rajin bikin sarapan," ujar Alia sambil tersenyum kecil, menatap roti panggang di piringnya. Adrian tertawa. "Aku dokter. Aku harus memastikan istriku tetap sehat." Kehangatan itu membuat Alia semakin mencintai Adrian. Namun, di balik kebahagiaan itu, ketakutan lama mulai muncul kembali. Suatu sore, Alia dan Adrian pergi ke sebuah taman kota untuk bersantai. Di sana, mereka melihat banyak keluarga kecil bermain dengan anak-anak mereka. Seorang ibu muda sedang membantu anaknya menaiki ayunan, sementara seorang ayah menggendong bayi kecilnya dengan penuh kasih sayang. Alia terdiam. Perasaan hampa menyelimuti hatinya. Ia tersenyum di hadapan Adrian, tetapi matanya berkaca-kaca. "Kamu baik-baik saja?" tanya Adrian, menyadari perubahan ekspresi Alia. Alia mengangguk cepat. "Aku hanya lelah." Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya, sampai kapan Adrian bisa menerima kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah memiliki anak? Malam itu, Alia duduk sendiri di balkon apartemen mereka, menatap langit yang penuh bintang. Pikirannya dipenuhi oleh ketakutan akan masa depan. Ia tidak ingin mengecewakan Adrian. Bagaimana jika suatu hari Adrian menginginkan keturunan? Bagaimana jika ia akhirnya memilih untuk meninggalkannya? Ketika Adrian datang menghampirinya, Alia mencoba tersenyum, tetapi air matanya tak bisa disembunyikan. "Ada apa?" tanya Adrian dengan lembut. Alia menggeleng. "Aku takut, Adrian. Aku takut kamu akan menyesal menikah denganku." Adrian menatapnya dengan penuh kesungguhan. "Kenapa kamu berpikir seperti itu?" Alia menarik napas dalam. "Karena aku tidak bisa memberi keturunan untukmu." Adrian menghela napas panjang sebelum duduk di samping Alia, menggenggam tangannya dengan erat. "Alia, aku sudah tahu semuanya sebelum aku menikah denganmu. Aku memilihmu bukan karena aku ingin seorang anak, tapi karena aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu." "Tapi, Adrian menggeleng. "Dengarkan aku. Aku tahu ini sulit untukmu, dan aku mengerti perasaanmu. Tapi jangan pernah berpikir bahwa aku akan meninggalkanmu karena alasan itu. Aku menikahimu karena aku mencintaimu, bukan karena aku ingin sesuatu darimu." Alia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata Adrian begitu tulus, tetapi ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Beberapa bulan kemudian, salah satu sahabat Alia, Anissa, mengundangnya untuk menghadiri acara ulang tahun anaknya. Awalnya, Alia ragu, tetapi akhirnya ia setuju untuk datang bersama Adrian. Saat melihat Anissa dan suaminya tertawa bahagia sambil bermain dengan anak mereka, hati Alia kembali terasa berat. Ia tersenyum, tetapi ada perasaan iri yang tak bisa ia pungkiri. Dalam perjalanan pulang, Adrian menggenggam tangan Alia. "Aku tahu kamu sedih," katanya dengan lembut. Alia menunduk. "Aku mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi rasanya sulit." Adrian berhenti dan menatap Alia dengan penuh keyakinan. "Alia, kita bisa melewati ini bersama. Kita tidak harus memiliki anak untuk bahagia. Aku mencintaimu,
dan kebahagiaanku adalah bersamamu. Alia terdiam, air mata mengalir di pipinya. Tetapi kali ini, itu adalah air mata haru. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin percaya bahwa cinta Adrian cukup untuk mengalahkan ketakutannya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Alia mulai merasakan perubahan aneh dalam tubuhnya. Ia merasa sering mual di pagi hari. Tubuhnya mudah lelah dan emosinya naik turun tanpa alasan yang jelas. Suatu pagi, saat hendak berangkat kerja, Alia merasa pusing mendadak dan hampir jatuh. Adrian yang melihatnya segera menangkap tubuh Alia dengan cemas. "Kamu kenapa? Sejak kapan kamu sering begini?" tanyanya penuh kekhawatiran. Alia menggeleng lemah. "Aku tidak tahu, mungkin hanya kelelahan." Namun, dalam hati, ada perasaan cemas yang merayapi dirinya. Adrian yang tak ingin mengambil risiko, segera membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memanggil mereka berdua ke dalam ruangannya dengan ekspresi serius, tetapi penuh senyum hangat. "Bu Alia, berdasarkan hasil tes yang kami lakukan, kami menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan." Alia menatap dokter dengan bingung. "Apa maksudnya, Dok?" Dokter tersenyum lebih lebar. "Selamat, Bu Alia. Anda sedang mengandung." Ruangan itu seketika sunyi. Alia menatap dokter dengan mata terbelalak, sementara Adrian tampak sama terkejutnya. "Tidak mungkin," Alia berbisik. Air matanya mulai menggenang. "Tapi dulu aku didiagnosis tidak bisa hamil," lanjutnya dengan suara gemetar. Dokter mengangguk. "Kami memang sering melihat kasus seperti ini. Diagnosis mandul tidak selalu berarti mustahil untuk hamil. Terkadang, perubahan gaya hidup, kondisi emosional, dan faktor lain bisa memberi pengaruh besar." Alia tak mampu berkata-kata. Ia menoleh ke arah Adrian yang masih terdiam. Tetapi kini, wajahnya dipenuhi senyum bahagia dan air mata haru. "Alia, kita akan jadi orang tua," ucap Adrian dengan suara bergetar. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Tangisnya pecah dalam keharuan yang luar biasa. Selama ini ia begitu takut kehilangan, takut mengecewakan. Namun kini keajaiban yang tak pernah ia bayangkan benar-benar terjadi. Adrian merengkuhnya dalam pelukan erat. "Aku bilang kan, kita akan baik-baik saja." Alia mengangguk dalam isakannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa kebahagiaan itu nyata, dan Adrian memang tak akan pernah meninggalkannya. Berita kehamilan Alia menyebar dengan cepat. Sahabat-sahabatnya turut berbahagia. Namun tak disangka, kabar ini juga sampai ke telinga Reza, mantan suaminya. Hidup Reza ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Pernikahannya yang baru tidak bahagia. Istri barunya, yang dulu ia pikir lebih sempurna, ternyata juga belum bisa memberikan keturunan. Konflik dengan istrinya semakin memanas, membuatnya terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan masa lalunya. Saat Reza mendengar bahwa Alia kini mengandung, ia terhenyak. Bagaimana mungkin wanita yang dulu divonis mandul kini mengandung anak dari pria lain? Ada perasaan marah, penyesalan, dan juga kecemburuan yang menghantamnya secara bersamaan. Dengan hati yang diliputi emosi, Reza memutuskan untuk mencari cara agar bisa kembali bertemu dengan Alia. Meski ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya ia harapkan dari pertemuan itu. Reza duduk di dalam mobilnya dengan tangan mengepal di atas kemudi. Ia baru saja mendapatkan kabar dari seorang teman lama bahwa Alia, wanita yang dulu ia tinggalkan, kini sedang mengandung. "Tidak mungkin," gumamnya lirih. Matanya menerawang ke jalanan kota yang mulai diterangi lampu-lampu malam. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin Alia bisa hamil? Bukankah dulu dokter mengatakan ia mandul? Apakah ini berarti ia salah meninggalkannya? Dalam kebimbangan, Reza membuka ponselnya
dan mulai mencari kontak lama. Tangan gemetar ketika ia melihat nama Alia masih tersimpan di dalam daftar kontaknya. Ia ragu sejenak, lalu akhirnya mengetik pesan. "Alia, aku ingin bertemu. Aku butuh bicara." Namun, sebelum sempat ia mengirim pesan itu, ia kembali bimbang. Bagaimana jika Alia menolaknya? Bagaimana jika ia benar-benar sudah melupakan dirinya? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika Adrian mengetahuinya? Reza menghapus pesannya dan menghela napas panjang. Tidak, ia tidak bisa hanya mengirim pesan begitu saja. Ia harus bertemu langsung dengan Alia. Setelah beberapa hari berpikir, Reza akhirnya menemukan cara untuk bisa mendekati Alia tanpa harus langsung menghubunginya. Ia tahu bahwa Alia bekerja di klinik milik suaminya, Dr. Adrian. Maka, ia memutuskan untuk datang ke sana dengan dalih menjadi pasien. Pagi itu, Reza duduk di ruang tunggu klinik dengan hati yang berdebar. Ketika akhirnya Alia keluar dari ruang administrasi untuk memanggil pasien berikutnya, Reza menatapnya dengan tatapan takjub. Alia tampak lebih bahagia, lebih bercahaya. Ada kelembutan dalam wajahnya yang dulu tidak pernah ia lihat saat mereka masih bersama. Perutnya belum terlalu terlihat besar, tetapi ada sesuatu dalam cara ia membawa dirinya yang berbeda. Alia belum menyadari kehadiran Reza sampai ia mengangkat pandangannya dan melihat pria itu duduk di sana. Matanya melebar dan langkahnya terhenti sejenak. "Reza," suara Alia lirih, hampir seperti bisikan. Jantung Alia berdegup kencang saat melihat mantan suaminya duduk di sana. Ia tidak pernah menyangka bahwa Reza akan kembali muncul dalam hidupnya. Apalagi setelah semua yang terjadi. "Boleh kita bicara sebentar?" tanya Reza. Suaranya terdengar ragu, tetapi penuh harap. Alia terdiam sejenak. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menolak, tetapi ada juga rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Dengan napas panjang, ia mengangguk. "Baiklah, tapi hanya sebentar." Mereka berjalan ke taman kecil di samping klinik, tempat yang lebih tenang untuk berbicara. Reza menatap Alia dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan. "Kamu hamil?" Reza akhirnya membuka pembicaraan dengan suara pelan. Alia menatapnya tajam. "Ya, aku hamil." "Apa? Bagaimana bisa?" "Dulu dokter bilang." Alia menghela napas. "Aku juga tidak tahu Reza, tapi ini kenyataan. Dan aku bahagia." Reza terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Alia yang membuatnya sadar bahwa ia benar-benar sudah kehilangan wanita ini. Reza menatap Alia dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya terasa keluh. Akhirnya, ia hanya menggeleng pelan. Aku minta maaf Alia. Aku bodoh. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu dulu." Alia menatapnya dengan tatapan dingin. "Kamu bukan hanya meninggalkanku, Reza. Kamu menghancurkan aku. Aku menghabiskan bertahun-tahun berpikir bahwa aku tidak layak dicintai karena aku mandul. Kamu tahu betapa sakitnya itu?" Reza menunduk, tidak mampu menahan rasa bersalah yang semakin menyesakkan dadanya. "Aku tahu. Aku benar-benar menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat," lanjut Alia. Suaranya kini lebih tenang. "Aku sudah menemukan seseorang yang menerimaku apa adanya. Aku tidak butuh penyesalanmu Reza." Reza ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia masih mencintai Alia, tetapi kata-kata itu terasa sia-sia. Ia bisa melihat kebahagiaan di mata wanita yang pernah ia cintai, dan itu cukup untuk membuatnya sadar bahwa ia tidak punya tempat lagi dalam hidup Alia. Malamnya, saat Adrian pulang dari klinik, ia melihat ekspresi Alia yang sedikit berbeda. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Kamu kelihatan lelah," ujar Adrian sambil duduk di samping Alia di sofa. Alia ragu sejenak, lalu akhirnya memutuskan untuk jujur. "Aku bertemu dengan Reza hari ini." Ekspresi Adrian langsung berubah.
Apa? Di mana? Dia datang ke klinik, dan aku berbicara dengannya sebentar. Adrian menghela napas panjang, menahan emosinya dan apa yang dia inginkan. Alia menatap suaminya dengan lembut. Dia menyesal, Adrian, tapi itu tidak mengubah apapun. Aku sudah memilihmu. Aku sudah memilih kehidupan kita. Adrian menatap Alia dalam-dalam, lalu menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kebahagiaan kita. Alia tersenyum, merasa semakin yakin dengan pilihannya. Meskipun masa lalunya telah kembali menghantuinya, kini ia tahu bahwa ia berada di tempat yang seharusnya bersama pria yang benar mencintainya. Waktu berlalu, dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Alia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Adrian menggenggam tangannya erat di ruang bersalin, menatap dengan penuh cinta dan kebahagiaan saat suara tangis bayi mereka memenuhi ruangan. Kita berhasil, sayang, bisik Adrian, matanya berkaca-kaca. Alia tersenyum lemah, menatap bayi kecil di dalam pelukannya. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Terima kasih, sudah selalu bersamaku. Di tempat lain, Reza menatap berita kelahiran itu dari media sosial dengan perasaan hampa. Ia tahu, kebahagiaan yang dulu ia sia-siakan, kini benar-benar menjadi milik orang lain. Dengan napas berat, ia menatap langit malam dan menghela napas panjang. Ia harus menerima kenyataan dan melanjutkan hidupnya.